Enggak, gua nggak pernah PC gua nggak pernah nyentuh tipe PC Marvel overkill ya. Iya gimana? Terus? ini menurut gua overkill juga dengan budget segini. Halo guys, balik lagi di Elite Review dan kali ini kita kedatangan Gena guys. Kalau kemarin kita kan sudah bantu Marvel. Nah, ternyata ada yang panas nih ceritanya. Dan ternyata Gena diam-diam hubungin Coach Chandra untuk ngerakit PC guys. Nah, ini kalau misalnya kita mau nanya-nanya lagi, kita langsung tanya ke Coach Chandra, apa aja sih sebenarnya speknya? Gimana kok? Kalau si Gena kan sesuai dengan permintaan dia juga dengan budget yang di angka 18 sampai 20 juta, kita menggunakan prosesor dari Intel i5 13600KF disandingkan dengan motherboard Jet 790 dengan chipset Jet series itu. Si Gena bisa overclock prosesornya dan RAM-nya bisa maksimal. Lalu SSD yang kita gunakan dua SSD dari merek PNY yang 500 GB dan 1 tera. Yang ketiga adalah memori yang digunakan oleh si Gena juga dari G-Skill DDR5 32 GB. Kita juga menggunakan cooling yang cukup mumpuni dengan harga yang reasonable dari Cooler Master ML240 ARGB. Kemudian kita bantu juga dengan pendingin tambahan dari Noctua Redux RD 1700 RPM 2 unit 12 cm. Dan tapi VGA-nya ini dari Gena sendiri yang bawa nih. Dari Gena sendiri. Jadi dari PC sebelumnya di Gena dicopot, diganti dengan dipindahkan ke PC yang barunya dia pakai RTX 3070 8GB dari Jotak. Ya saya rasa sih cukup ya untuk kebutuhan si Gena bermain Minecraft, Valorant. Apa lagi kan? Itulah paling lah, sama buat kerjaan edit. Nah, ini sih performanya sih kita bilang dia menggunakan Intel seri 13 ini 13600KF. Kita bisa bilang bisa setara dengan i7 seri 12 generasi 12 dari Intel. Waduh. i7. Ya bisa dilihat juga di review-review yang sudah ada, kurang lebih performanya 11-12 lah dengan seri 12700 ya kalau nggak salah ya. Kalau memang ada salah bisa komentar di bawah. Siap. Dibantu aja info-info terbarunya. Itu sekian sih dari speknya sih yang dipakai oleh Gena. Tapi sebenarnya gini. Kan kemarin kan Gena kan ngasih tahu nih kok list barangnya apa aja gitu. Sebenarnya kan sebelumnya kan kita kan sudah ngebahas tentang Fractal kan. Betul. Nah, pertanyaan gua gini Gen, kenapa lu pilih Fractal yang ini? Kenapa? Sebenarnya gini loh, gua emang dari dulu kan suka kayak ngeliat PC yang ngulik PC build. Dan kebetulan ini juga Fractal ini seingat gua tuh salah satu top casing di tahun sebelumnya. Oke. Gue suka, terutama yang torrent, gue suka. Jadi kemarin waktu itu Coach Chandra juga nawarin Fractal juga. Gue mikir, Fractal mana nih? Ternyata yang torrent. Wah, aku mau nih, langsung ambil. Kebetulan juga emang secara sirkulasi udara juga bagus. Betul. Dan desainnya juga unik lah. Ada estetik dari depannya dan juga dalamnya juga oke lah. Nggak, karena menurut gue gini, gue tuh seperti kayak janjian. Padahal kan sebelumnya kita bikin konten Fractal juga kan, Betul. Terus tiba-tiba kayak Gena langsung mengaplikasikan apa, padahal kita belum rilis videonya. Jadi seolah-olah kayak Gena nonton, terus kayak dia tertarik gitu, terus dia milih Fractal. Padahal enggak, ternyata memang si Gena suka ngulik kayak gitu. Awalnya tuh aku mikirnya, mungkin Corsair atau NZXT atau misalkan Yani. Cuman kalau menurut gue lebih casing Swedia punya lah. Out of the box gitu. Ya udah, berarti sekarang kita coba dulu, kita mau lihat Gena main Minecraft guys ya. Gimana performanya,
dan bagaimana untuk reaksinya Gena ketika dia nyobain pertama kali PC-nya untuk main Minecraft. Yuk langsung kita lihat aja guys, let's go. Gan, mari kita mulai Gan. Single player dulu nih. Single player Oh, dulu. build ini ya, word baru ya. Word baru. Sebar, ini kita jadiin kreatif. Kreatif. Oke. Desain lu lama gak sih kalau kayak gini? Kayak sih malah lama sih kalau Emang dari Minecraft ya berarti? emang dari Minecraft lama, jadi wajar menurut gua. Nggak bisa cepet ya kalau misalkan word baru Minecraft. Yuk. Mari kita lihat nih. Kecuali kalau misalkan kita ntar keluar masuk lagi. Ya, karena kan, tapi kan udah dibikin. Bentar. Hoki banget tuh ketemu villager langsung. Nah, gini. Coba. Oke, kan ini kan udah begini nih. Ah, Nah, pertama kali yang lu kepo banget terhadap kinerja komputer ini apa yang harus lu lakukan? F3 dong. F3 dong. Buat FPS. FPS kan. Kan kita udah coba Gan. Ayo Gan, kita lihat Gan. Coba ya. Ya. Satu. Tadi hampir nyentuh 2000 loh barusan. Tadi hampir nyentuh 2000 loh. Gua nggak pernah. Gimana Gan? Anjir. Gua nggak pernah. PC gua nggak pernah nyentuh sampai 2000. PC lu berapa? Ayo. PC gua yang lama. PC gua lama gua kan RTX 2060 Super. i7 Gen 9. 500. Ini 1000. Nggak pernah sampai 1000 soalnya. Jadi ini pengalaman pertama lu? Kemarin komputer Marvel dong. Nggak, gua komputer Marvel gua nggak sempet FPS-nya. Gua nggak tahu. Oh, lu cuma nyobain waktu itu? Iya. Gua nggak sempet lihat. Berarti kita sepakat kalau ini pertama kali Gena merasakan 1400-an, bahkan tadi sampai berapa? Mungkin karena tadi udah ada villager di sini kali ya, jadi seolah-olah dia berat ya? Iya. Sampai 2000 loh guys. Anjir, tadi 1800 tadi ada barusan. Ya ini kan karena udah mulai banyak kan, udah mulai Iya. rame. No. Tapi ini Lu udah nyampe angka 1000 juga udah OP Gen. Hah? ini PC meskipun PC Marvel overkill ya. Ya gimana? Terus ini menurut gua overkill juga dengan budget segini. Menurut gua ya, worth it banget kan? worth it banget. Tapi meskipun ini 18 juta tanpa VGA ya. Iya. Kalau misalkan tanpa VGA ini kalau bisa pakai VGA ya bisa. Ya harganya paling 20 lebih lah. 20-an, 25 lah. Gitu. Oke. Tapi Terus apa lagi? Mau rencana coba pakai shader? iyalah. Tapi ini gini guys, ini catatannya ini adalah kita menggunakan Optifine. Bukan pakai apa? Sodium ya? Kan pakai sodium. Kalau pakai sodium mungkin lebih kenceng lagi guys secara FPS ya. Mungkin sodium kalau gua rasa naik 50% performanya. Jadi bisa aja 2000-an. Bisa jadi. Coba kita pakai shader deh. Shader dulu. Oh, pakai Oke. shader. Ini pakai shader komplementer ya. Komplementari aja dulu, coba. Oke. By the way, ini kita pakai RTX 3070 guys, ya. Nah. 300 gimana? 200 gimana? Cukup nggak? Ini terlalu Ini pakai komplementari loh guys. Ini pakai shader loh. ini terlalu cukup anjir. Lah, cukup banget lah. Terlalu cukup. Cukup banget. Iya, terlalu cukup gua bilang. Cukup banget. Gua pakai shader 150. Mungkin karena emang udah berdebu dan nggak pernah ini, tapi biasanya nggak selancar ini. Nih, Lancar nih, lah. gua goyang-goyangin ya. Tuh. Biasanya kalau digoyang-goyangan FPS turun, ini kagak turun sama sekali. Enggak turun. Tuh. Tuh, tetap 200-an ya kan, stay 200-an. Ya, 250 paling kecil lah. No, naik malah Gan. Oh, karena ini kan udah ini kan, udah berkurang kan. Ini tuh. 300. Ini PC fan-nya udah mulai ini nih, kenceng nih. Karena dia ini kan. Iya, cuma nggak berisik. Nah, iya itu. Menurut lu gimana? Ini fan-nya termasuk berisik atau Nggak, menurut gua nggak berisik. nggak berisik kan? Menurut gua ini nggak berisik. Berarti ini nilai plusnya guys. Nilai plus ini kita kan pakai Noctua. Noctua memang kita tahu juga spesifikasinya memang dia low noise. Kayak gitu. Terus ada rencana pakai resource pack kan? Oh, lo dari sospeknya juga? Nah, ada kan tadi udah kita cobain, pasang, siapin. Oh, ini Patrix ya? Nah, ini mah. Jadi coba Gen, jelaskan Patrix ini dipakai buat apa biasanya? Kasih Yang tahu. gua tahu ya, Patrix itu kalau misalkan kalian tahu, misalkan kalian coba search di YouTube ada FIFA Fantasy. Jadi itu kayak series film dibikin di Minecraft. Dan ini dia tuh pakai tekstur yang namanya Patrix. Nah, tekstur Patrix ini di desainnya itu dibikin agak realistik banget ya. dengan
setahu gue ya resolusi dari tekstur itu 32 pixel. Meskipun ya itu 32 pixel tuh buat 32 Minecraft tuh gede. gede lah. Karena Minecraft itu pixelnya 16. 16. Makanya Gitu. emang kenceng. Coba aja. Tuh. Coba. Tas 200. Nggak beda jauh loh. Ini nggak beda jauh. 300. Ah, gimana Gen? Loh, gua nggak tahu ya kalau ini resource pack dipakai laptop gua meledak kali laptop gua. Ya nggak meledak sih, tapi kipasnya kayak di PC gua 70-100-an. Masa? Emang gua nggak tahu nggak kuat. Gua nggak tahu emang nggak kuat gua rasa. Tuh. Tapi ini wah, ini gua 300 ya, di asli ya 300 ya. Bahkan secara tidak langsung seperti tidak ada gangguan sama sekali antara pakai resource pack atau enggak. Karena Nggak tadi ada kita ini. karena tadi waktu kita pakai shader itu 200-an kan, 200 juga dan nggak sampai di bawah 250. Wede. Ini sih gimana gue bilang ya? Ini sih gue yakin ya kan genap pulang nih guys ya kan. Kan komputer masih dikerdus kan. Dalam hatinya kan, waduh ini gue pengen Nah, gini, lu tau nggak apa yang pikiran pertama gue? apa? Yang pertama ya, keluarin PC dari dus. Gua segini PC lama. Udah, gua PC lama, gua nggak mau pakai lagi. Ya. Tapi kan ini bobok Bandung kan. Iya kan? Iya sih. Iya, tapi yang pasti malam ini harus pakai PC ini iya, gitu. Karena ini keunggulannya PC ini adalah gua udah nggak pakai yang namanya hard disk lagi. Oh iya, benar. Hard disk lagi. Dan gue beralih ke SSD. Ini kan gue pakai 500 sama 1 tera kan. Iya. Gue awalnya tuh kenapa gue pilihnya SSD nggak pakai hard disk karena secara kerjaan gue butuh yang speed kan. Apalagi kalau kayak Premiere. Kalau Premiere itu juga kalau misal gue nih secara pengalaman gue ya, kan gue Premiere gue taruh di hard disk ya. Iya. HDD gue taruh di HDD. Mungkin gue tuh kalau transfer file masuk ke dalam video dan segala macam dan gini tuh pelan. Gue nggak kebayang nih, ini bakal kenceng banget. Oh karena langsung kan, nggak ke HDD lagi kan? Karena langsung nggak perlu ke ini lagi. Gimana kan? Udah siap ngerasain render kan? Itu mah nggak usah diomong lagi lah. Gila. Aduh kan. Yaudah, ada lagi? Nggak apa-apa, gue cuma pengen lihat dalamnya doang. Keren banget anjir. Keren kan? Iya keren banget. Ini yang gue suka tuh backlightnya sih. Kan gue awalnya kan requestnya emang no RGB ya. Cuman menurut gue dengan adanya backlight dari motherboardnya dari Z790-nya Aorus Pro Series punya, nggak norak banget jadi kelihatan ya. Karena kan biasanya kan RGB kan di ini kan di kipas gitu loh, yang lebay banget kipasnya semua RGB gitu. Kalau ini enggak. Ini Fractal juga ngasih lampu. Fractal juga masih lampu. Enggak norak-norak banget. Gitu. Karena yang menurut gue norak-norak tuh sampai VGA-nya, sampai ini aja berlebihan. Ini sih nggak berlebihan sih bagi gue ya. Ini kayak penerangan. Keren anjir. Apalagi main udah ini keren. PC-nya. Berarti puas. Ini berarti kesimpulannya adalah Genah sangat puas sekali dan dia pulang dengan full senyum. Gitu loh. Tapi lu pakai Marvel kayak gini juga? Tapi kan kalau misalnya sampai 200 kayak gini kan, ini termasuk kencang lah, maksudnya. Iya, termasuk kencang. Kalau gua bandingin sama Marvel, mungkin Marvel sama gua sama karena Minecraft itu gak terlalu ngambil ke VGS tau gua. Prosesor gitu betul. Gini, 60% karena prosesor, Java kan? Karena Java, 60% prosesor. Enggak, bahkan 70% mungkin. 70% prosesor, 30%-nya VGA. Mungkin VGA-nya buat ke shader ini Minecraft-nya. Gila itu torch-nya aja bagus banget loh. Anjir. Kenapa gue liat tadi PC mulu anjir. Ya karena memang bagus. Iya anjir. Tapi lu menurut lu memungkinkan nggak kalau lu live streaming tapi pakai kondisi pakai begini? Menurut lu berat nggak? Karena kan ini aja kan kita udah pakai OBS loh. Nggak sama sekali. Nggak bakal berat sama sekali. Berarti kalau misalnya kita nggak pakai OBS, berarti ini bisa lebih naik lagi loh? Bisa lebih kencang. Coba ya kalau misalkan kita copot shader. Ini kan masih pakai ini, masih pakai. Oh iya. 500. Tebak lu berapa? Tebak. 400. 500. Wow!
Go. Wah, 1000. Wah. Ini 1000 loh, ini 1000 loh. Kenapa? Tapi Berarti shader kenceng juga ya, idotnya? shader emang kenceng banget. Emang karena emang ini 1200. Ya oke, karena mungkin kalau bisa lu download yang texture pack. Ini kan 32 kan. Sebenarnya ada yang 64. 64 tuh lebih berat lagi. Yang seingat gua itu mah waktu sih. Cuman ini kalau yang 64 mungkin kekurang 50%. Ya kekurangan 50%, kayak tadi kan 300 kan. 150 masih oke kali. Iyalah. Lu apalagi buat syuting juga misalnya buat Iya, konten. iya. Kayak gitu aja guys ya. Dan kalau kalian tuh kepo, pengen nanya-nanya, kalian boleh isi di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.